Itulah Rasulullah SAW yang memberikan melalui beliau pesan-pesan ilahi itu sampai kepada kita. Kalau Rasulnya nggak sabar, nggak sampai sampai saat ini, mungkin bisa dihancurkan sebagaimana umatnya Nabi dahulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi wa mutmainnatal qulubi bi dzikrika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi amarna as-sahaba sadadali bis-sa'adah wa amarna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi al-karim qawlan wa fi'lan wa taqriran. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syahada sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu
banyak sekali ada sholat amilin. Nah itu kita dianjurkan untuk selalu bersolawat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Orang bersyukur, berterima kasih kepada seseorang itu karena besar jasanya orang yang kita terima kasih. Tapi kalau orang tidak pernah tahu apa jasanya Rasulullah, maka tidak akan cinta, tidak akan merasa berhutang budi. Jadi orang tahunya begitu tingginya derajat Rasulullah SAW, begitu hebatnya dan apa yang sudah diberikan Rasulullah kepada kita, perjuangannya sehingga menyebarkan Islam sampai ke Nusantara ini, maka orang tidak akan mencintai Rasulullah. Jadi Rasulullah memiliki sebuah kekuatan advertise question, kecerdasan ketahan malangan, memiliki jiwa yang hebat, diterpa oleh berbagai macam musibah. Pada saat itu di tengah-tengah orang yang tidak beriman, Rasulullah mengajak orang syahadat. Hebat kan? Makanya salah satu alasan kenapa Rasulullah masuk ke dalam 100 tokoh yang terkenal di dunia, Rasulullah adalah orang yang berani mengambil risiko, mengaku seorang nabi. Ya, sebagaimana di surah Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Menunjukkan dirinya kalau dirinya adalah nabi itu adalah tantangan yang luar biasa di tengah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya, tiba-tiba kita mengikrarkan diri. Lalu tantangan demi tantangan itu datang silih berganti kepada baginda Rasulullah SAW, dan beliau bisa menyelesaikan semua itu. Akhirnya sampai saat ini kita yang jauh ratusan kilometer bisa iman, sementara orang Mekahnya, pamannya sendiri tidak bisa iman. Alhamdulillah. Nah, iman yang dibawa oleh Rasulullah inilah yang nanti akan menyelamatkan kita di mana? Di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan perahu di saat kapal itu tumbang, kapal itu tenggelam, kita dikasih perahu. Perahu itu untuk menyelamatkan kita sampai ke tepian, sampai ke pantai. Apa kita nggak terima kasih pada Rasul? Sama seperti itu. Orang sedang goncang, diberikan pertolongan, akhirnya dia bisa selamat, keluar dari musibah, keluar dari masalah. Itulah Rasulullah SAW yang memberikan melalui beliau pesan-pesan ilahi itu sampai kepada kita. Kalau Rasulnya nggak sabar, nggak sampai sampai saat ini, mungkin bisa dihancurkan sebagaimana umatnya dari Nabi dahulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
tibbil qulubi, ya Allah sembuhkanlah hati. Nah, yang pertama perlu kita sembuhkan adalah hati kita. Kalau hatinya sembuh, maka masail jasad kulli itu akan sahih, sehat. Kalau hatinya sembuh, maka semuanya akan sehat. Wadawaiha, berikan obat ke dalam hati kita. Salah satunya obat hati adalah qiraatul Quran. Setelah tibbil qulub wa afiyatil abdan, maka sehatkanlah badan. Wa shifaiha, dan berikan obat. Wa nuril absar, berikanlah cahaya nurul absar ke dalam mata secara fisik maupun mata batin kita. Walau labsar wa dhiyah wa ala alihi wasallam. Jadi obat pertama adalah musibah yang besar adalah ketika kita tidak bisa mempertahankan iman dan Islam. Jadi musibah agama itu lebih besar daripada musibah apa? Lebih besar daripada musibah fisik, Pak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya insyaallah akan menjelaskan tentang masalah bayanu kafaratul ghibati, bagaimana orang yang di dalam hatinya suka ada gremet-gremet, bahkan suka senang berghibah pada orang lain. Cirinya itu adalah timbul dari rasa dengki pertama. Timbul dari rasa dengki. Makanya tadi sahabat tadi bisa kita dawamkan untuk apa? Supaya kita ini bisa bersih, bisa jadi kifarat hati kita, agar hati kita menjadi tenang, agar hati kita menjadi jernih. I'lam annal wajib 'alal I'lam, ketahuilah annal wajiban, sesungguhnya kewajiban kepada orang yang berdosa, ayyan dima, untuk menyesali. Orang yang berdosa itu harus menyesali perbuatannya. Wa yanuba, dan juga harus berniat wa yata'assab 'ala maf'alahu, untuk menghentikan apa yang sudah dia kerjakan. Yukhrij bihi min haqqillahi subhanahu wa ta'ala, supaya keluar dari hak Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berdosa itu, dia harus berniat untuk dan menyesali bahwa dia tidak akan mengulang lagi apa yang dia sudah pernah lakukan, sehingga keluar dari hak Allah Ta'ala untuk mengazabnya. Itu ya. Jadi syaratnya orang tobat salah satunya adalah apa? Berniat untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, menyesali apa yang sudah kita buat. Yang ketiganya, berniat untuk memperbaiki diri dengan melaksanakan amal soleh. Itu syarat tobat. Makanya enak banget orang yang bisa mengalami setelahnya dia banyak dosa, tapi di akhir hayat dia tobat. Tapi nggak ada yang bisa menjamin seperti itu, Pak ya. Kalau lagi senang dosa, tiba-tiba ajal habis. Nah, para bapak sekalian yang bisa tenang duduk kursi ini tiada lain sedang berperang dengan diri, berperang dengan nafsu yang ada di dalam diri kita. Kemudian ngantuk banget mau tidur. Tapi ditahan. Niatnya untuk i'tikaf, niatnya untuk thalabul ilmi. Kalau niat thalabul ilmi plus i'tikaf, wajibnya dapat, yang fardunya dapat, yang sunnahnya juga dapat.
Bahkan kita termasuk orang yang mencintai sunnahnya Rasulullah karena perintahnya talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Maka sabar-sabar kita. Nah, bagi orang yang berdosa segerakan tobat. Karena belum tahu kita umur kapan dipanggil Allah. Maka di sini summa yastahilul, selanjutnya meminta dihalalkan kepada orang yang pernah kita zalimi, fayukhrija minal muzlim, maka kita harus tahu siapa orang yang pernah kita sakiti, kepada siapa kita pernah berlaku tidak adil. Kita masih ingat siapa ya? Dulu saya pernah begini, saya pernah begitu, terutama sama orang tua. Belum sempat kita untuk berbuat baik, belum sempat kita berbalas budi. Kenapa kalau sama orang lain kok kita bisa ya toleransi, sama saudara sendiri kayaknya kaku banget. Kenapa sama orang lain bisa solidar, sama istri sendiri kaku banget? Umpamanya seperti. Kita harus tahu kepada siapa kita harus minta dihalalin atas perbuatan dosa yang kita pernah lakukan. Masalahnya ini hak adami para bapak. Kalau hak adami itu ya tidak ada hubungannya dengan hak Allah. Artinya selama orang itu belum bisa memaafkan, ya kita harus minta untuk dihalalkan. Selanjutnya wa yanbaghi ayastahilahu wa khazinul muta'assif. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus minta dihalalkan dengan bersedih hati, ya, dengan bersungguh-sungguh, khazin, bersedih hati, ya, dan dengan serius. Artinya ya bersungguh-sungguh. Jadi jangan cengengesan minta maaf tapi cengengesan, minta maaf tapi sambil guyon gitu ya. Artinya tidak serius. Padahal yang sudah pernah dia lakukan itu sesuatu yang berbahaya. Nadiman ala fi'lihi, menyesal, mohon maaf, saya pernah ngelakuin ini sama Allah, pernah nyalin, pernah menggunting dalam lipatan. Mohon maaf, dulu saya tidak paham. Karena idal murai qad yastahilu bi dhahri min nafsihi. Kalau ada orang yang melihat, yang minta dihalalkan di dhahri min nafsihi al-wara'i, terlihat di dalam perangainya itu serius, tapi wa fi batin la yakunu nadiman, tapi hatinya enggak pernah merasa bersalah. Nah itu juga bisa terlihat. Mulut bilang maaf tapi hatinya gua sih kayak gini nggak serius-serius banget. Itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan nyambung saudara-saudara sekalian. Kalau kita minta maaf tapi nggak serius, itu apa? Akan terasa. Sama kayak orang merasa dirinya sederhana, tapi ngomongnya sebilang sederhana, tapi tampilan luarnya misalnya nggak bisa sederhana, mewah, sama kayak gitu. Itu sama dengan orang minta maaf tapi tidak ada rasa penyesalan. Fayakunu qad qarifan ma'siyatan ukhra. Kalau seperti itu malah memunculkan dosa yang lain, ya, malah nyakitin lagi. Kalau saya begini seperti di sinetron, minta maaf tapi apa? Tapi malah meledek. Minta maafnya meledek. Qala Hasan yakfihi al-istighfar dunal istighfar. Kembali lagi tadi, kalau kita pernah memfitnah orang, kalau kita pernah menggibah orang,
Ya, ukurannya kalau ghibah itu ketika diceritakan orang itu sakit hati. Tapi kalau diceritakan orang itu malah berterima kasih sama kita, tersampaikan pesannya, apalagi sosoknya menjadi itibar kan, menjadi gambaran motivasi, success story. Misalnya Bapak diceritakan sama anak, ya Pak Haji, dia tuh orangnya gigih banget. Nah, kan kita juga nggak sakit hati kan. Nah, makan kalau bisa, ya alhamdulillah jadi motivasi buat orang lain. Nah itu tidak menjadi ghibah. Tapi kalau yang diceritakan itu adalah ada sesuai dengan kenyataan, tetapi kenyataan itu berupa kecacatan diri, dosa, lalu orang itu malu dibuatnya karena dibuka aibnya, itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Tidak sesuai dengan faktanya, itu namanya apa? Fitnah. Makanya kita jangan ini benar loh fakta. Ya kalau fakta disebut apa? Ghibah. Kalau tidak ada faktanya disebut fitnah. Maka kata Imam Hasan, yakfihi al-istighfar dunal istihlal. Kalau sekiranya cukup untuk dengan kita istighfar saja, tidak perlu untuk minta dihalalkan. Karena begitu dihalalkan masalah makin ruwet. Umpamanya permusuhan makin terbuka, rasa kesalnya makin tinggi. Nah itu tidak perlu kita, kata Imam Hasan, tidak perlu kita istighfar. Artinya datang untuk meminta maaf, diceritakan lagi, diceritakan secara detail. Saya pernah begini loh, nyebarin berita ini, tidak perlu. Selanjutnya, warubama adalah tikalika bimaluwi Anas bin Malik. Kata Imam Anas bin Malik begini, kafaratu man yartabtahu ayastaghfirullah. Kafarah orang yang sudah membuka aib orang lain, antastaghfirullahu, maka beristighfarlah lahu atas perbuatannya. Tadinya di sini gak ada yang tahu, ternyata begitu dia sampaikan, gara-gara dia sampaikan semua orang tahu. Makanya kalau untuk berita buruk itu, berita yang tidak baik itu, tenggelamkan, cukup sampai di hati kita saja. Nah, apalagi kita belum sempat tabayun, tenggelamkan saja. Qala Mujahid kafaratu akhlika lahma akhika an tusanni alaihi wa tad'u lahu bil khair. Di sini langsung banget. Kafarat orang yang telah memakan daging saudaranya atau bangkai saudaranya adalah atasni alaihi, memuji-muji dia. Jadi istilahnya ada pemulihan nama baik. Atasni alaihi wa tad'u lahu bil khair, dan mengajak, mendoakan lahu baginya bil khair, dengan kebaikan. Jadi kalau kita pernah berdosa sama orang, maka reputasinya kita harus kembalikan lagi. Ini paling parah kalau suami sudah menjelek-jelekin istrinya depan orang. Wah itu gawat. Awas. Makanya jangan salah curhat jadi suami. Pak, jangan salah curhat. Ibu-ibu apalagi laki gua pelit banget. Jangan sampai. Ibu minta ini aja susahnya, minta ceritanya sama temennya, udah hilang di bawah suami. Apalagi cerita depan mertua. Gak boleh bu ya, bu. Gak boleh ya. Pokoknya apapun yang terjadi, suami istri itu ibarat badan kita. Kalau badan kita ada bekas koreng, kita tutupin, Pak. Apalagi ada kudis manuk, kita pasti tutupin. Benar gak? Kita pakai baju, mana nih bekas korengnya, kita tutupin pakai pakaian kita. Bukan malah dibuka, disampaikan ke orang nenek.
saya punya ini apa, bekas koreng. Itu orang yang kayak gimana Pak? Nah, apalagi ini bersifat apa? Bersifatnya itu adalah panjang tentang reputasi seseorang. Ini suami istri, hati-hati. Mau curhatnya ke temen, mau curhatnya ke siapa? Nggak boleh. Kecuali ya, kalau memang masalahnya sudah sangat ruwet sekali, maka pertama-tama yang harus dicurhatin adalah pihak keluarganya dia. Kalau kita punya masalah dengan istri, berarti kita curhatkan kepada ke keluarga istri. Itu bisa lebih adil, Pak. Jangan dulu curhat ke keluarga kita. Kalau curhatnya ke keluarga kita, ceritanya udah pasti kita dimenangi. Akhirnya itu tidak objektif. Boleh disampaikan, ya boleh kalau untuk mencari solusi. Apalagi curhatnya di sosmed, di status, aduh masalah. Ini si ibu tiap hari ganti status masalah di rumah tangga, lupa itu gawat. Gak niat panjang itu rumah tangga begitu. Jadi caranya memuji-muji dia dan berdoa dengan kebaikan untuk orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita umbar aibnya. Wasaila Atha bin Abi Rabah an taubati min al-ghibah. Imam Atha pernah ditanya tentang tobatnya orang yang pernah menyebarkan berita tentang seseorang, membuka aib seseorang. Qala atamsi ila sahibika fataqul lahu. Nah, ini yang sudah kita tahu, yaitu berjalanlah kepada pemilik berita itu, orang yang menjadi objeknya, fataqul lahu, dan sampaikan apa yang pernah kita sebarkan. Nah itu Pak, disampaikan apa yang pernah datangi orangnya, sampai Pak, mohon maaf saya kemarin tanpa konfirmasi sudah begini. Apakah berita itu benar Pak? Tapi saya sudah nyampe duluan sama orang-orang tanpa tabayun dulu. Aduh, saya nyesel banget. Akhirnya keadaannya kok seperti ini. Nah, dosanya riba itu tergantung daripada besar kecilnya berita yang disampaikan. Kalau berita yang disampaikan ini membawa efek yang luar biasa besar, maka seperti itulah, sebesar itu pula dosa. Saya lihat Ustaz Teddy tadi bonceng cewek, klinis banget rambutnya. Ternyata adiknya atau anak, kebetulan bongsor padahal masih SD. Ya kan itu menyebar semacam tanpa tambahin. Saya lihat Pak Reza di sini. Nah itu hanya itu harus sampai datang ke orangnya, minta dihalalkan, sampaikan apa yang pernah kita katakan. Lalu kadzab, sampaikan omongannya begini, kadzabtu fi ma qultu wa zalamtuka wa asatu. Aku sudah berbohong atasmu. Nah, gitu Pak. Mohon maaf Pak, saya sudah bohong Pak, menyebarkan berita ini. Qultu wa zalamtuka, dan aku sudah zalim kepadamu, wa asatu, dan aku sudah berbuat buruk kepadamu. Apalagi orang-orang yang bidang politik, jadi yang gak ada salah aja dibikin salah. Itu udah bukan kategori lagi, udah di luar kategori. Fa in syi'ta akhadta bihaqqika. Kalau kau mau, ambillah hakmu dariku. Kamu mau apa silahkan, karena saya sudah berbuat begini. Wa in syi'ta afauta. Tapi kalau kau juga mau, yang maafkan saya. Nah, gitu ya. Ini
perilaku seperti ini dari buruk sangka. Gara-gara sosial media, ya gara-gara WA misalnya, terjadi berantem yang luar biasa. Salah paham. Itu jadi lelucon sekarang ya Pak ya, di WA itu. Jadi lelucon. Gara-gara salah paham, akhirnya apa? Ribut besar. Nah begini ya mohon hukum. Yang paling berat lagi adalah orang-orang yang sudah berumah tangga. Pentingnya tabayun, ya. Ketika ada berita masuk pada kita atau kita melihat berita yang belum jelas, informasi tentang istri, informasi tentang suami, tentang anak-anak kita, pentingnya adalah apa? Karena apa yang kita tahu, apa yang kita lihat terkadang bukan kebenaran sejatinya. Ini contohnya. Mata kita, indera kita terkadang menipu, bahkan pikiran kita pun menipu dari kenyataan. Boleh jadi apa yang kita baca belum tentu sesuai dengan kenyataan. Boleh jadi yang kita lihat videonya udah video editan, gambarnya ada gambar editan. Jadi walaupun sudah kita lihat, sudah kita dengar tentang berita seseorang, baik itu anak, istri, siapapun, harus tabayun dulu. Mohon maaf, saya ada berita ini. Mohon maaf saya kalau kata istri, ini dari siapa ini WA-nya kok begini. Jangan dulu kita simpulkan sebelum mendatangkan kebenaran. Karena apa? Di dalam agama kita pun bagi orang yang menuduh berzina kepada orang yang bersih, yang sifat, ya, orang-orang yang menuduh zina kepada orang yang suci, ifah, orang-orang yang ifah, istri kita misalnya orangnya baik-baik aja Pak. Tiba-tiba gara-gara ada WA nyasar, terus kita fitnah. Dia sebagai orang yang sifah, bukan yang ifah lagi, gak bisa menjaga harga dirinya. Nah itu subhanallah, berat sekali tantangan, dosanya berat sekali. Maka ada had-khodaf. Had-khodaf itu orang yang menuduh berzina sama dengan orang yang berzina hukumannya. Maka harus sampai melihat dengan mata kepala sendiri dan dapat apa? Ada kifaratnya. Itu sampai harga diri dalam Islam itu dijaga seperti itu. Maka apa? Penting sekali untuk kita tabayun. Kalau sudah tabayun tidak ada masalah. Kita tidak boleh sembarangan menuduh. Itu adalah hak pribadi yang dijaga di dalam agama kita. Wa hadza wal asal. Ini adalah kaul yang paling tepat ketika orang punya dosa. Ya, Rasulullah dari Pak Fajar, kalau ada orang sampai kita seperti itu, bahkan video pun belum bisa untuk mewakili. Oh, kalau begitu pentingnya tabayun adalah untuk memverifikasi. Nah, Rasulullah itu dulu sering banget difitnah. Bahkan istri-istri para Rasul pun pernah difitnah. Yang terakhir adalah namanya Maria Al-Qibtiyah. Beliau pernah juga difitnah. Begini Pak, fitnahnya. Istri Rasul itu yang terakhir, Rasul sudah hampir 20 tahun tidak punya anak. Setelahnya Siti Fatimah tidak punya anak. Wah, Rasulullah dibilang 10 tahun hampir dibilang tidak punya anak. Rasulullah udah dihina begini dan begitu, dibilang mandul. Ternyata alhamdulillah ketika Rasulullah SAW mengirimkan utusan ke Mesir, ke Raja Uqaisy, Rasulullah SAW mendapatkan jawaban tadinya ngajak iman kepada Raja Uqaisy. Lalu karena raja yang baru diangkat tidak mau kehilangan kedudukannya, akhirnya si raja ini sebagai bukti kalau dia simpati kepada Rasul,
memberikan syariah berupa saya tidak bisa beriman, tidak bisa mengikuti ajakan, tetapi saya kirimkan 2 orang. Ada 2 orang perempuan. Jadi yang satu sahabatnya, yang satu lagi ini yang akan menjadi istri Rasul. Kirimkan dari Mesir. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, dari Siti Maria ini yang salah satu tidak disebutkan dari istri Rasul, maka ada bertentangan, berbeda pendapat gitu. Ada yang bilang ini adalah istrinya, ada yang tidak. Artinya tidak itu tidak menjadi ummul mukminin. Siti Maria ini, para bapak sekalian, pernah difitnah kalau beliau ini berbuat serong dengan pembantunya. Jadi dari Mesir itu yang satu perempuan temannya, yang satu lagi ada pembantunya. Jadi hamba saya. Masya Allah. Seorang istri Rasul pernah difitnah. Bayangkan. Jadi Sayyid Ibrahim yang putranya Rasulullah itu katanya beliau itu bukan anak dari Rasulullah. Wah, Rasulullah marah banget. Artinya marahnya itu kok bisa sampai seperti ini? Tolong cek konfirmasi. Benarkah kalau dia sudah berbuat serong dengan Maria ini? Sayyidina Ali yang putus. Mohon maaf, itu begitu ditek ini di dalam kitab namanya Baitul Nubuwah, rumah tangga Rasul. Si hamba saya ini langsung dikonfirmasi kabarnya. Begitu datang Sayyidina Ali, kebetulan dia lagi mandi. Nah, saking kagetnya dia terperanjat, terlihatlah tanpa busana. Ternyata Sayyidina Ali langsung pulang lagi. Tadinya udah geram banget. Ternyata beliau sampaikan lagi kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku tidak jadi menghukum si hamba saya tadi, karena dia adalah hamba saya kebirian, dikebiri. Jadi tidak mungkin dia berbuat serong dan menghasilkan anak yang namanya Sayyid Ibrahim. Jadi zaman Rasul makanya harus sampai pernah sampai seperti itu. Siti Aisyah pernah difitnah. Nah, penyebar berita-berita semacam ini haruslah menyampaikan, meminta maaf, sehingga orang yang pernah difitnah ini plong hatinya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya nanti insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Wa qaulul qail al-'arabu la 'abda lahu fala yajib istihlal minhu bi khilafil mal kalam ma'in. Bagi orang yang tersakiti, ya, tidak ada keinginan baginya fala yajib istihlal minhu bi khilafil mal kalam ma'in. Qad wajaba fil ardi haqqul qadar wa sabatal qaul. Tetapi jika orang ada yang kalau kita sampaikan itu dia makin berat seperti tadi yang di awal, dia hilang kendali sampai terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi, maka hindari menyampaikan. Jadi dengan cara yang lain. Jadi kalau mau konfirmasi malah mendapatkan madarat yang lebih besar lagi, tetap harus dihindari. Caranya bagaimana? Tobat, istighfar dan berdoa untuk orang yang pernah kita buat salah. Nah, gitu ya. Man kana yaqini 'indahu muslimatun fi 'aradin aw malin fayastahilaha minhu min qabli ayati la
dzalika dinarun wala dirham. Di sini disebutkan lagi di hadis yang lain, kalau kita punya dosa hak adami kepada orang lain, pernah nipu, pernah menzalimi, maka segeralah meminta dihalalkan. Kalau pernah nikung, pernah apa lagi, ngambil hak orang lain, segeralah kita meminta dihalalkan sebelum datangnya hari laisa hunaka dinaran wala dirhaman, sebelum datangnya hari kiamat atau sebelum datangnya kematian kiamat sudah. Bapak pernah berbuat dosa Pak? Sama orang pernah? Nah, pernah curang sama orang, pernah nyakitin, pernah? Pasti namanya kita disengaja atau tidak disengaja pernah berbuat dosa. Jadi kalau kita merasa berbuat dosa, jangan dirapel, ntar aja lah lebaran. Jadi jangan dirapel. Kalau sebelum lebaran kita udah dicabut sama Allah, alhamdulillah. Betul kan? Ya kalau kita masih tahu kapan usia kita dicabutnya, ya tidak masalah. Tapi jangan sampai nama yu'akhiru min hasanatihi, jangan sampai orang tersebut diambil kebaikannya falam yakul lahu hasanatun, kalau kebaikannya sudah habis, akhadha min sayyiati sahibi, maka diambil ditimpakan kepadanya dosa dari sahabat kita. Kalau udah di akhirat nanti kita nggak sempat meminta maaf, maka amal kita sebagai pengganti. Kalau amal kita sudah habis, maka kejahatan atau dosa sahabatnya akan diberikan kepada kita. Fazidat ala bina sayyi'at, fazidat ala sayyi'at, maka akan bertambah kesalahannya karena ditambah dengan kesalahan orang yang pernah kita zalimi di mana di dunia. Hati-hati Pak. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Di ayat Al-Qur'an, telinga kita, apalagi mata kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngaji itu manfaatnya untuk saling mengingatkan. Kadang-kadang kita itu seperti hanya ada kerak, ibarat kerak. Jadi kerak itu kalau dikasih hujan, angin besar, dia nggak jatuh. Tapi kalau dikasih angin sepoi-sepoi, ya sepoi-sepoi basah gitu, akhirnya dia pulas, jatuh dari pohon mati. Gitu. Kita nih kalau dinasihatin pelan-pelan, kadang-kadang ya terbuai tangan-tangan, masih lama. Mau beramal nanti. Mau minta maaf bentar lagi. Tapi kalau kita langsung begini, hati-hati, nanti kita diambil amalnya oleh orang yang pernah kita zalimi. Tapi buat kita jangan pernah kita berkata seperti ini, para bapak sekalian. Di pengajian sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Tapi buat kita jangan sampai ketika orang lain punya dosa, terus kita ngancam, awas loh, buat tagih di akhirat. Itu termasuk orang yang sombong. Nah, awas buat tagih mana? Di akhirat. Orang yang sombong. Kenapa termasuk sombong? Dia berasa tidak punya dosa sama orang. Nah kalau macam di jalan gimana itu Pak? Bentak-bentakan, kadang-kadang marah, kadang ngata-ngatain. Nah itulah yang berat. Makanya harus bisa terkontrol. Emosional questionnya itu harus, kesadaran atau kecerdasan emosinya kita harus betul-betul apa? Harus betul-betul stabil. Dengan apa kita bisa menjaganya? Dengan zikir Pak. Jadi kalau mau berangkat itu betul-betul Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Selama di perjalanan kita bersalawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Begini, ketika kita bersalawat, ya,
Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyr." Salawat itu, ya Allah berikan rahmat dan keselamatan kepada baginda Rasul. Barang siapa yang bersalawat seperti itu, Allah akan doakan balik. Coba didoain sama Allah berarti dijaga sama Allah. Nahnu fi aunillahi ta'ala. Kita ada dalam penjagaan Allah SWT. Termasuk dari godaan setan yang memancing kita untuk emosi. Itu Ustaz. Setan itu yang menjerumuskan. Kemarin ada berita gara-gara anak ini top up akunnya dia itu game, udah naruh 200.000 katanya, tapi nggak apa, tidak dibayarin juga. Jadi nggak, yang dia beli belum juga pesanannya tidak nggak dikasih. Anak SD kelas 6 emosinya tidak stabil, akhirnya temennya ditikam mati. Itu bisikan setan, udah banting aja, tusuk aja, jorogin aja, itu setan. Nah, yang ngerinya itu setan yang sifatnya spontanitas, bahaya. Kita nggak sengaja gampang orang, dorong orang, ngatain orang, ternyata itu yang membuat orang lain sakit hati, itu yang membuat orang lain mati umpamanya. Kita nggak sengaja gitu Pak Haji, didorong orang, ternyata itu akhir hayatnya. Udah kita dapat kisos, orang membunuh itu nggak dapat waris, terputus dari hak waris banyak. Kita nggak sengaja karena saking emosi keluar kata-kata, kalau gini udah, ya lu balik lagi sama orang tua, udahan aja. Alhamdulillah, hati-hati. Kata-kata seperti itu dari setan. Seperti begini Pak, jadi mau lu apa? Suami kalau ngomong begitu, itu seperti dia tidak mau melepaskan. Kalau di dalam hatinya ada niatan untuk mencari, ini mau apa? Terserah, ya kan? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Jangan kasih opsi, ini ada setan. Kalau kita punya anak, punya pasangan yang sedang emosi, maka lihat, ingatlah, ini bukan dia. Ini bukan dia, tapi setan lagi bermain kepada diri kita. Kalau kita lagi emosi, ini bukan saya. Biasanya saya nggak kayak gini. Nah, untuk menjaganya adalah zikir. Bisa kita baca selawat tadi, bisa kita baca ya Latif, seraya itu 100 ya Latif, ya Allah yang Maha ya Latif, ya Latif. Insyaallah kita dijaga Allah SWT. Nah, wirid-wirid tadi itu A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin wa khalaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ciptaan, min syarri ma khalaq, dari buruknya ciptaan-ciptaan. Salah satunya yang buruk siapa? Syaitan. Jamaah rahimakumullah. Satu lagi, sedikit lagi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha li imra'atin qalat li ukhra innaha tawilun dhil qadir tabtaha fastahilaha. Siti Aisyah lagi ngumpul, ada orang yang sedang bergibah sahabatnya sendiri. Maka Siti Aisyah memerintahkan qadir tabtaha fastahilaha, engkau sudah membuka aib orang lain, maka mintalah untuk dihalalkan. Nah, itu hadis terakhirnya. Faida lahu dan nasihlali in qadar ada. Maka penting bagi seseorang, karena bahayanya begitu penting bagi seseorang jika dia mampu, maka minta dihalalkan. Fa in kana ghaiban aw mayitan, gimana kalau sudah meninggal atau tidak pernah terlihat? Fayan bagi ayat sirallahu al-istighfar, maka penting baginya
untuk memperbanyak istighfar, dan mendoakannya, wa yaksirul hasanati, dan memperbanyak kebaikan. Dulu kita sering darmaji di SMP, di SMA. Gimana cara bayarnya? Gitu Pak. Di kampung Bandung misalnya sering ngambil mangga gitu kan, lalu bocah. Kita padahal sudah balik misalnya Pak, udah balik tapi masih Bandung. Caranya itu salah satunya kalau dia berupa harta, bisa saja para bapak ambil kita punya uang berapa, terus kita masukkan, niatin untuk membayar itu. Masukin ke kotak amal masjid. Niatin ini adalah untuk membayar ya, yang dulu pernah saya lakukan zolim sama. Kalau orang sudah meninggal, maka beristighfarlah, kita yang beristighfar, wa doa'u, dan berdoa untuk orang tersebut, wa yaksiru minal hasanati, dan perbanyak berbuat baik. Kalau keluarganya masih ada, baikin keluarganya, gitu ya. Nah, makanya kalau dalam rumah tangga ada istilah, walaupun sudah berpisah, keluarganya, anaknya, mertua mah tetap jadi mertua. Sampai kapan? Gak ada jadi muhrim, mertua mah tetap jadi mertua. Nah itulah yang kita lakukan kebaikan. Para bapak sekalian yang warahmatullah, sampai di situ silakan barangkali ada pertanyaan. Bisa dimatiin aja. Ayo silakan. Ada pertanyaan enggak? Pak Fajar, ada pertanyaan? Ini subuhnya kita udah mulai jam 4.10. Jadi masih pada ngantuk. Sementara kebiasaan tidur jam 12 itu jam 1 belum berubah. Banyak yang ketik. Biasanya jam 1 bisa jam 12. Ngantuk makanya subuhnya jam 4. Bentar lagi jam 4. Bentar lagi. Ibu-ibu barangkali ada pertanyaan, monggo Bu, silakan. Ya. 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 Bermasalah. Iya. Iya. Baik. Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya, kita udah minta maaf, tapi orang itu belum memaafkan, bahkan belum mau memaafkan. Nah, ingat Ibu, kalau yang punya hati itu siapa? Allah. Kalau orang itu belum memaafkan, jangan dulu dipaksa. Dikasih cara dulu, misalnya dengan hadiah, dengan apa dulu, jangan hanya lupa kata-kata. Kalau kita belum pernah menyakitinya, diambil haknya, misalnya, dan kita kembalikan. Kalau misalnya ini masih sakit hati gara-gara omongan kita, ya kita minta beristighfar, terus minta Allah membukakan hatinya, gitu. Karena apa? Nanti ada di bab pemaafan, semua orang dikumpulkan di alam mahsyar, lalu Allah sampaikan, ya ayyuhal mu'minun qad afawtu ankum, aku sudah memaafkan kalian. Maka ampunilah di antara kalian, saling memaafkan. Nah, itu ada di bab memaafkan. Nah,
Yang pertama tadi, kalau memang dia yang kamu maafin, udah kita minta sama Allah aja ya, untuk dibukakan hatinya. Jangan dulu kita paksa-paksa dulu. Jangan. Yang kedua, tadi itu apa? Ya, sikap kita sama orang yang sering, misalnya dia curhat tentang lakinya, gitu ya. Ya kan, ya otomatis dia jelek-jelekin suami yang membuka hajurnya. Nah, kita kalau bisa nasihatin, kalau tidak hindari. Gini solusi, kita nasihatin. Kalau kamu cerita sama saya, itu nggak ngaruh apa-apa. Mendingan kamu ceritanya sama keluarga kamu, maksudnya ke keluarga suaminya misalnya, supaya dia dinasihatin. Atau misalnya cari konsultan misalnya, untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Ini biasanya kalau di perkantoran, banyak banget yang dia ceritain siapa? Atasannya. Ya. Kalau diceritain atasan terus, nggak pernah ngedoain, nggak ada yang berubah. Tapi kalau misalnya ada karyawannya 100, kumpulin semua, doain. Kalau bisa baca Yasin, gitu. Atasan insya Allah ada perubahan. Nah, bagi orang yang suka menghibah itu, jangan kita menikmati ceritanya juga, tidak boleh. Jadi kullama harama isbuhu harama, kullama harama kalamu harama isbuhu. Kalau kita ngomonginnya haram, maka mendengarkan juga sama. Mau nggak? Itu sedikit banget. Iya benar. Aku juga dengar dari statusnya gitu. Apalagi sampai udah fitnah ya, terutama fitnah, bahaya. Hindari orang yang suka ngasih dosa sama kita. Maaf ya, saya lagi sibuk banget. Pokoknya gimana lah caranya. Yang penting kita sama dia tetap baik, tapi dia bisa menghindari. Atau ganti topik sama kita. Alihkan topik. Sebisa mungkin. Yang ketiga, itu Bu yang suka kita doakan pada sholat. Yang kalau kita tahiyat itu kan, min fitnatil dunya wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih dajjal. Min fitnatil mahya, fitnah hidup kita, salah satunya fitnah hidup kita. Ya Allah, jauhkan aku dari permasalahan dengan manusia. Caranya apa? Kita tidak pernah memfitnah orang. Insya Allah kita juga minimalisir untuk difitnah orang. Pasti akan terhindar. Pokoknya gini, kalau orang sudah biasa ngejelekin orang, tunggu giliran kita. Nah, tapi emang udah karakter, biarin kalau udah karakter bisa ditemenin lah. Dia mau siapa aja ya, jangan suka terlalu banyak mikirin orang, mikirin diri lu sama keluarga. Sekarang lagi ramai Pak di Prancis kan, masjid-masjid ditutup kan, lagi ramai banget. Yang posting gitu nggak pernah ke masjid coba Pak. jadi kan katanya sedih banget nih di Prancis, masjid-masjid ditutup. Di Indonesia masjid dibuka aja kagak mau ke masjid. Postingnya tuh jam 12 malam, jam 1, Masya Allah. Padahal di masjid kan itu dia lupa sama dirinya sendiri kan. Itu masalahnya besar kan. Masalah kecil pun sama. Gitu. Ya kan? Kadang ada mikirin anak orang, anaknya sendiri lupa. Iya. Anaknya kita ngajak anak untuk dipakai kerudung aja belum berhasil misalnya. Terus masih aja senang mengumbar aib orang, kan sayang banget. Ya. Ngajak bini sholat aja belum bisa kan? Emang ada yang begitu? Masya Allah. Ustaz bini saya mau gak kamu sholat.
Sampai saya sakit aja ngedoain dia, susah banget untuk sholat. Insya Allah kalau jamaah al-ikhlas ya, insya Allah rajin-rajin coba. Nah itu barangkali Bu. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk tidak punya masalah dengan manusia itu memang dianjurkan, bahkan di sholat kita minta sama Allah. Caranya begini. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah pahala kebaikan itu adalah kebaikan yang lain? Artinya kalau kita hidup ini adalah hukum kausalitas. Kalau kita tidak pernah berbuat zalim sama orang, insya Allah dijaga. Orang lain pun juga sama. Jadi dan ada satu lagi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu kalau dia bisa menjaga dirinya dan lisannya, orang lain selamat dari mulutnya dan tangannya. Jadi punya nyaman banget, ngomongnya enak. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dipakai untuk membantu orang lain, bukan untuk mencegah, bukan untuk memeras. Nah, pertanyaan kita ya. Jadi 1, 2, 3 sudah terjawab ya Bu? Masih ada yang kurang sih? Ayo. Ada lagi barangkali ibu-ibu yang lain? Bapak-bapak? Di depan? Oh nanti. Udah di depan. Sini sudah masuk yang waktu suruh. Sudah, iya. Dan baik. Bapak mau tanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, dan mari sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita tadi sampaikan, yang kita bahas di subuh hari ini mendapatkan manfaat yang baik bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Kesimpulannya, kalau kita pernah berbuat zalim sama orang, menyakiti orang lain, maka jika orang itu masih ada, mintalah dihalalkan. Tapi jika orang itu tidak ada, perbanyak istighfar kepada Allah, lalu mendoakan orang yang pernah kita zalimi dan ditutup kejahatan kita dengan kebaikan. Perbanyak amal soleh. Semoga kita sebelum kita pergi di dunia ini, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita dan juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Dan kita sama-sama berdoa, astagfirullah.